bisa berjumpa dan menyapa teman-teman semua di KMA TV. Ya, sedikit informasi, jadi ini merupakan segmen terbarunya KMA TV yang kita beri nama dengan Dinamis, ya, diskusi menarik tentang Mesir. Nah, di episode perdana kali ini kita akan mencoba membahas sedikit tentang perlengkapan atau hal-hal yang wajib dibawa oleh camaba atau calon mahasiswa baru ketika hendak berangkat ke Mesir. Nah, hal-hal ini nantinya kita akan sampaikan itu merupakan hal-hal yang sudah kita rangkum ya dari pertanyaan-pertanyaan camaba sebelumnya yang memang setelah ditanyakan oleh senior-senior kita yang sudah berada di Mesir. Nah, apa saja itu? Simak selengkapnya. Oke, baik. Mungkin untuk pertama saya ingin menjelaskan dahulu tentang masalah bagasi gitu. Nah, ini hal yang memang harus diketahui ya oleh teman-teman semua. Jadi biasanya bagasi ke Mesir itu ya hanya disediakan 30-40 kg. Nah, itu kebijakannya tergantung oleh maskapai masing-masing. Nah, biasanya 30-40 dan nanti di kabin itu ada 7 kg. Nah, jadi gimana caranya kita tuh harus benar-benar memilih dan memilah gitu ya barang-barang yang nantinya sangat perlu untuk kita bawa ke Mesir gitu ya. Dalam artian kita nggak bisa bawa seluruh isi lemari kita yang ada di rumah yang di Indonesia misalkan kita masukin ke koper dan kita bawa, nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih dengan secara bagus dan tepat gitu. Nah, untuk pemilihan koper sendiri itu biasanya orang-orang itu memilih koper satu yang medium ya, berarti ukuran sekitar 20-22 inch ya. Kemudian satunya lagi big size ya, itu sekitar 26-28. Nah, itu untuk di bagasi ya. Jadi 2 koper di bagasi, kemudian yang di kabin itu biasanya berukuran 10 inch. Nah, untuk yang pertama itu sudah pasti ya dan barang tentu itu adalah pakaian ya, baju atau style kita. Nah, mungkin untuk pertama kali saya ingin juga mengingatkan kembali bahwa ya jangan sampai kita too much dalam membawa sesuatu ya, khususnya juga pada pakaian gitu. Jadi untuk memudahkan kita ya, sebenarnya kita ada baiknya itu mengklasifikasikan gitu. Misalkan baju ke kampus nih, baju baju formal lah berarti ya, baju semi atau semi formal itu kita bisa bawa 5-7 pasang. Nah, misalkan atau nanti baju casual, baju santai atau baju kaos kita bisa bawa 4 atau 5 gitu. Kemudian seperti baju tidur saya kira itu cukup 2 atau 3 gitu. Kemudian biasanya tuh ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan, Kak gimana nih musim dingin gitu kan, kita perlu nggak bawa perlengkapan baju dingin itu dari Indonesia gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada bagusnya kita itu beli baju dingin itu ketika sampai di Mesir saja gitu, karena sebenarnya bahan-bahan kain yang ada di Indonesia itu nantinya tuh nggak cocok gitu dengan musim yang ada di sini. Nah, jadi ada baiknya seperti mungkin jaket, long john dan lain sebagainya itu kalian beli ketika sudah berada di Mesir. Nah, mungkin terkait seperti sepatu ya, itu kayaknya bagusnya bawanya sneakers ya, 1 atau 2 ya, karena memang di sini kita akan jalan banyak ya, karena kita mungkin nggak punya kendaraan pribadi, kita pada umumnya naik kendaraan umum, jadi memang sangat nyaman lah bagi kita untuk pakai sneakers gitu. Nah, mungkin kalau cowok kalau ada rencana bawa pantofel sih bisa, cuman mungkin akan sangat jarang dipakai, yang paling sesekali kalau ada acara formal gitu. Itu pun yang cewek saya kira kayak high heels itu kayaknya nggak usah dibawa aja, karena kayaknya bakalan nggak kepakai juga, karena ya selain mungkin kita acara formalnya juga jarang,
terus kayak jalannya juga bebatuan dan berdebu juga, jadi kayak nggak cocok gitu kalau pakai high heels gitu sih. Paling ya banter-banter mungkin ya flat shoes lah ya, mungkin, atau panses kalau untuk cewek. Kemudian yang lain ya paling handuk satu, terus perlengkapan sholat ya untuk laki-laki misalkan baju koko atau sarung yang misalnya 2 pasang atau 3. Terus kayak cewek di sini nggak nemu kena, bisa bawa 2 dan bawanya yang ringan-ringan aja. Tapi biasanya kalau perempuan itu di sini sholatnya nggak pakai mukena ya, jadi sholatnya itu ya pakai baju biasa ya, asalkan muslimah dan sesuai syariat gitu kan. Dan intinya kalau di masjid itu jarang orang pakai mukena gitu, tapi kalau membawa untuk pakai di rumah bisa lah 1 atau 2 gitu. Nah, untuk poin yang kedua itu terkait tentang dokumen-dokumen penting atau surat-surat penting yang harus kalian bawa ketika hendak berangkat ke Mesir ya. Jadi mungkin surat-surat penting yang harus kalian bawa itu diantaranya seperti fotokopi ijazah ya, tentunya yang sudah terlegalisir. Mau bawa yang asli juga is okay, nggak apa-apa. Kemudian bawa fotokopi kakak atau kartu keluarga, kemudian fotokopi KTP, terus fotokopi akta ya, akta lahiran ya, bukan akta rumah ya. Kemudian mungkin juga bisa bawa ya sertifikat lomba kalian dulu, nggak apa-apa, itu bawa aja karena kita nggak pernah tahu kapan itu diperlukan ya. Kemudian juga bawa seperti fotokopi surat tabungan ya, fotokopi buku tabungan, fotokopi buku tabungan, dan bawa buku tabungan aslinya juga boleh. Kemudian juga bawa pas foto ya, kalau bisa stok yang banyak, karena kita di sini sangat perlu nanti ketika pengurusan di kuliah, pengurusan visa dan lain sebagainya, kita perlu pas foto banyak. Jadi usahakan ya kita sudah menyiapkan dari Indonesia supaya nanti nggak susah lagi ketika sampai di sini gitu. Kemudian terkait tentang ATM nih ya, biasanya teman-teman sering nanya gitu ya, gimana sih cara pengiriman uang dari Indonesia ke Mesir. Nah itu kalau teman-teman mahasiswa di sini itu biasanya pakai 2 cara gitu. Yang pertama itu ATM ya, yang kedua itu melalui jasa transfer atau jasa pengiriman uang. Nah kalau yang pertama itu ya seperti biasa ya, pakai ATM itu pengiriman dari transaksi dari Bank Indonesia ke Bank Mesir itu menggunakan ATM, dan dipastikan juga ATM-nya itu mempunyai logo Sirus ya, atau Maestro, atau biasanya juga ada Mastercard ya, Mastercard elektronik, dan juga Visa Plus ya. Nah itu adalah logo untuk jaringan atau ATM untuk jaringan internasional. Nah biasanya yang jaringan-jaringan lokal itu biasanya lambangnya itu ya ATM bersama gitu kan, atau Link atau Prima kalau nggak salah, dan lain sebagainya. Nanti itu bisa dicek, teman-teman bisa cek masing-masing di Google ya untuk pengetahuannya. Tapi yang utamanya yang penting itu ada Sirus, Mastercard ya. Nah saya kira itu udah bisa gitu. Yang kedua itu tadi ada jasa transfer. Nah itu biasanya jasa transfernya nanti kita hubungi pihak jasa transfer, kemudian mereka menyebutkan rekeningnya. Nah nanti rekening itu yang akan kita bilang ke orang tua. Jadi orang tua kita akan mengirimkan uang ke rekening tersebut. Nah nanti kita di sini akan ambil ke jasa transfer tersebut. Ya seperti itu kira-kira gambarannya gitu. Kemudian mungkin juga ada yang tanya gimana kalau misalkan terkait mobile internet banking atau internet banking gitu. Kalau menurut saya pribadi memang sangat dianjurkan ya, nggak wajib juga sih, itu tergantung kepada pribadi masing-masing. Namun saya kira kalau kita di sini sekitar yang 4-5 tahun bahkan lebih, saya kira itu penting ya, karena ya kita nggak tahu mungkin ke depan kita perlu apa ya. Walaupun itu nggak wajib juga, tapi itu sangat membantu sih sejauh ini ya. Kita bisa ngecek saldo kita bisa mentransfer langsung dari handphone atau jaringan internet yang tersedia gitu. Jadi istilahnya ya lebih memudahkan. Nah untuk poin yang ketiga itu adalah obat-obatan ya. Jadi sebenarnya itu ada 2 kategori sih gitu kan. Ada mungkin yang memang teman-teman yang punya penyakit bawaan ya, dalam artian memang udah punya penyakit dan udah ada diagnosis dari Indonesia, dan kemudian ada obat-obat khusus tertentu ya, itu sangat
sarankan untuk dibawa gitu ya, karena kita nggak pernah tahu mungkin di sini nanti rasanya berbeda atau lain sebagainya gitu. Tapi mungkin untuk teman-teman yang nggak punya penyakit bawaan ya, itu paling bisa bawa obat-obatan yang esensial aja lah gitu kan, misalkan kayak obat sakit kepala ya, paracetamol gitu, atau ya obat emah, obat batuk pilek misalkan gitu kan, atau enterostop, atau obat sakit gigi gitu ya, atau ya minyak kayu putih ya. Tapi ya perlu diperhatikan lagi bahwa obat-obat tersebut itu punya masa expire, jadi sebaiknya jangan too much juga, bawa terlalu banyak gitu. Karena saya juga punya teman yang dia mungkin karena parno di awal ya, takut kalau misalkan kan dengar berita bahwa di Mesir itu kan obatnya itu dosisnya besar gitu kan, jadi kadang dia takut dan akhirnya dia bawa banyak banget, dan pada akhirnya ya obat-obat itu nggak habis gitu, karena expire-nya kan kalau obat-obat itu kan cepat ya, biasanya setahun 2 tahun udah habis gitu. Jadi akhirnya dia karena kebanyakan, akhirnya ya setelah 2 tahun 3 tahun di sini obatnya nggak habis dan akhirnya harus dibuang. Jadi ya teman-teman harus perhatikan juga itu, dalam artian ya paling bawa per item itu misalkan 3 atau 4 limping gitu, saya kira udah cukup gitu. Dan kayak minyak kayu putih juga lihat juga masa expirednya, balsem ya kan. Terus kayak diperhatikan juga kalau misalkan kayak yang mengandung cairan ya, kayak misalkan obat tetes ya, minyak kayu putih itu kalau bisa, kalau memang bawa dalam jumlah banyak itu kalau bisa jangan bawa di kabin gitu ya, bawanya itu di bagasi gitu, jadi biar lebih aman. Karena biasanya kalau di kabin itu takutnya kalau cairannya banyak itu biasanya bisa disita dan diambil oleh petugas gitu kan, dan ya sayang aja kan, akhirnya kalian nggak bisa bawa ke Mesir gitu. Nah yang keempat itu ada bahan makanan ya, atau makanan yang bercita rasa Indonesia. Nah sebenarnya sekarang itu di 2020 ya, khususnya itu sebenarnya makanan Indonesia itu udah sering ya kita temukan di Mesir ya, karena memang di sini kita punya pasar Asia juga, terus kemudian kita makam-makam atau resto-resto Indonesia ya itu sudah banyak gitu, sudah istilahnya berseliweran di Mesir gitu, di Kairo gitu. Jadi sebenarnya hal itu nggak usah terlalu kita khawatirkan gitu ya. Namun teman-teman pastilah ya kan, yang awal-awal ke Mesir itu mungkin belum bisa beradaptasi ya, dan mungkin takutnya juga susah awal-awal gitu kan, harus selalu ngebeli. Yang mungkin mau nyetok dulu ya nggak masalah, nggak ada maksudnya nggak ada salahnya juga. Cuman menurut saya yang harus ditanamkan sejak awal itu adalah ya, sebelum ke Mesir kita juga harus sudah menanamkan dalam diri bahwa ya saya siap gitu ya dengan segala konsekuensi yang ada gitu. Niat saya adalah menuntut ilmu, maka dari itu apapun yang saya hadapi di Mesir ya itu seharusnya tidak menjadi masalah gitu ya, tidak sesuatu menjadi masalah untuk saya, termasuk masalah makanan gitu ya. Saya sangat istilahnya saya sangat menyarankan lah untuk teman-teman gitu kan, kalau pertama kali ke Mesir tuh ya ibaratnya ya seharusnya nyobain aja dulu apa-apa yang ada di Mesir gitu kan, ngerasain mau enak mau nggak enak, mau cocok mau nggak cocok ya rasain aja dulu ya. Itulah ibaratnya kita mencoba keluar dari comfort zone kita gitu kan, ibaratnya ya kan nggak ada istilahnya nggak ada menariknya kalau kita tuh udah pergi ke luar negeri tapi yang kita makan tuh hanya ya makanan-makanan Indonesia doang gitu kan, yang kita mau, yang kita cari itu hanya makanan Indonesia doang gitu. Sekali-sekali ya kita dari luar negeri ya kita coba juga dong apa istilahnya kuliner-kuliner lokal yang ada di negara tersebut. Nah selain itu biasanya juga ada yang nanyain gitu kan perihal gimana sih kalau misalkan bahan-bahan makanannya itu kita bawa dalam jumlah banyak gitu kan. Biasanya tuh ada yang takut kena bea cukai lah atau lain sebagainya gitu. Sejujurnya saya nggak tahu persis sih tentang bea cukai, tapi setahu saya kalau bentuknya itu bahan-bahan makanan kemasan yang di belakangnya itu ada tulisan bahasa Inggris ya, dalam artian itu export quality ya, kan biasa tuh misalkan nanti ingredientsnya selain bahasa Indonesia juga ada bahasa Inggris, terus kayak how to cooknya juga ada bahasa Inggris kan di bawah. Itu sih setahu saya itu nggak masalah gitu di bawah dalam ya jumlah dengan sedikit banyak. Namun dengan catatan ya dimasukinnya ke bagasi gitu ya, jangan ke kabin gitu. Terus selain itu juga ada kawan-kawan yang nanyain gitu, gimana sih kalau misalkan kita nyetok kayak rendang mungkin ya, rendang kering kan gitu kan. Saya punya teman orang Padang, dia nyetok
rendang kering ya, rendang kering yang bisa tahan sampai sebulanan itu ada. Ya itu tentunya harus pintar-pintar juga teman-teman, karena kalau bisa bungkusnya itu yang rapat ya, yang bagus gitu, sehingga aromanya tuh nggak keluar. Nah biasanya nanti itu di imigrasi dan lain sebagainya, ketika dari Indonesia mau ke Dubai, nah itu ada pemeriksaannya tuh agak ketat gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang seperti aroma yang terlalu keras gitu kan, mungkin ada yang nyoba bawa durian isi durian gitu kan, atau ya rendang atau bahan makan lain yang memang baunya sangat nyengat, itu teman-teman lebih hati-hati lah gitu. Kalau bisa dibungkus yang baik, dibungkus yang aman, jangan sampai tumpah dan lain sebagainya, takutnya nanti bermasalah nanti di baju kan, kotor dan lain sebagainya gitu. Selain itu juga pernah ada pengalaman teman saya yang di Aceh itu ada namanya udang sabu ya. Padahal udang sabu itu bahasa Aceh dan bahasa Indonesia itu adalah udang ebi. Nah jadi ketika dia di imigrasi itu ditanya mau petugas ini apa gitu. Terus dia bilang dia bilang udang sabu. Nah yang petugasnya nggak paham kalau itu bahasa Aceh gitu, dan sampai ditahan dan sempat ditahan juga gitu kan, karena dikira menyelundupkan ya barang-barang terlarang atau barang-barang narkotika lah gitu. Sampai akhirnya temannya datang untuk ya menjelaskan gitu bahwa ya udang sabu itu adalah udang ebi gitu kalau bahasa Indonesianya. Nah selanjutnya tips yang kelima itu adalah buku ya atau kitab. Nah ini sering juga sih ditanya sama calon pembaca maba yang mau berangkat gitu, Kak perlu nggak sih kami bawa kitab dari Indonesia gitu, perlu nggak sih kami bawa buku gitu. Nah kalau memang kitab sih, saran dari kami itu sebaiknya ya nanti beli di sini aja gitu, karena di sini kitab lengkap dan banyak gitu. Yang ada nanti kalau kalian bawa kitab dari Aceh itu ditakutkan nanti makin memberatkan bagasi kalian ya, sedangkan ya kalian ya misalnya pergi pertama kali pasti banyak yang harus dibawa gitu. Jadi membawa buku itu bisa jadi sebuah keputusan yang kurang tepat gitu. Tapi saya juga nggak bisa menampik ya bahwa mungkin ada catatan-catatan penting atau mungkin buku-buku yang memang kalian suka dan memang dengan buku itu kalian mudah memahami gitu kan. Ya contohnya mungkin buku-buku yang berkaitan dengan bahasa ya, misalkan karena kalian mungkin pertama sampai sini kan mungkin ikut markas luhur dan lain sebagainya, ya itu nggak masalah sih, bisa dibawa 2 atau 3 gitu kan. Selain itu saya kira nanti kalian beli di sini aja gitu, kayak misalkan perlengkapan tulis, kayak buku catatan, notes, binder dan lain sebagainya di sini lengkap. Jadi kalian nggak usah bawa deh kayaknya dari sana yang ada ngeberat-beratin bagasi kalian gitu. Selain itu yang paling asasi sih biasanya kamus ya. Orang itu biasanya yang paling berat itu bawa kamus Al-Asri sih. Nah itu biasanya sih setiap coba bakalan bawa. Cuman saya juga rekomendasiin teman-teman nih, kalau misalkan memang punya kakak kelas atau senior, atau mungkin ada kitab-kitab di rumah kakak senior, maksudnya kamus Al-Asri di rumah kakak senior yang mungkin nggak kepake atau lain sebagainya, ya nggak apa-apa, bisa di-charter atau bisa dipinjam gitu kan. Ya itu memudahkan kalian juga supaya nanti kalian nggak keberatan gitu bawa kamus itu gitu ke Mesir. Nah untuk poin yang keenam itu adalah barang-barang elektronik. Nah biasanya teman-teman juga banyak sih yang nanya, Kak gimana sih barang-barang elektronik di sana gitu kan. Rice cooker gimana, ada nggak gitu, atau misalkan kayak setrikaan ada nggak gitu. Ya jawabannya ada gitu. Cuman saya juga menemui beberapa teman yang memang dia bawa dari Indonesia karena alasan kualitas yang kurang bagus gitu. Memang saya nggak menampik sih, memang kayak misalkan rice cooker. Bahkan saya dengar juga kalau rice cooker itu kalau selain di Asia ya, negara-negara Asia memang kurang bagus. Tapi ya ada di situ ada rice cooker, cuman ya mungkin kualitasnya agak kurang baik gitu. Cuman ya nggak masalah, itu tergantung dari teman-teman semua gitu kan. Dan biasanya juga kakak-kakak senior juga udah pada punya di rumahnya masing-masing, dan kalau kalian memang nantinya masuk ke rumah itu ya nggak masalah gitu, karena setiap rumah ya pasti minimal udah punya satu gitu. Gitu juga setrikaan gitu kan. Setrikaan sih katanya juga di sini ya kurang bagus, cuman ya at least udah banyak sih modelnya, udah banyak, dan banyak juga yang beli setrikaan di sini. Tapi ada juga teman-teman yang memang bawa dari sana gitu, setrikaan yang memang agak ringan ya, kayak setrikaan
apa sih Philips ya dan lain sebagainya gitu. Tapi itu kembali kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman rasa apa ya, bagasi kalian juga udah full dan nggak memungkinkan untuk bawa, ya nggak apa-apa, nggak usah bawa gitu. Yang penting ya kalian nanti paling komunikasi sama kakak rumah kalian gitu. Kira-kira kalian udah punya rice cooker nggak, atau kalian udah punya setrikaan nggak gitu, perlu nggak kalian bawa dan lain sebagainya. Nah, yang ketujuh ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh perempuan-perempuan ya sekalian, yaitu adalah kosmetik atau skincare ya. Jadi itu sebenarnya menurut saya tergantung lagi ya dari kulit atau jenis kulit dari kita masing-masing gitu ya. Mungkin untuk awal-awal nyetok boleh ya, karena kita juga mungkin di awal kan nggak tahu nih nanti produk apa sih, produk mesir apa sih yang cocok untuk kulit kita gitu. Untuk awal boleh nyetok, tapi ya dilihat juga kayak saya bilang tadi, dilihat juga tanggal expirednya ya, karena bisa jadi nanti banyak itu produk-produk yang di Indonesia ketika kita sudah bawa ke sini itu nggak cocok lagi kulit kita gitu, karena ya tadi faktor cuaca yang ekstrim ya, kita punya musim dingin dan musim panas yang kedua-duanya ekstrim gitu, dan ditakutkan produk-produk yang kita bawa dari Indonesia yang memang dikhususkan untuk wanita-wanita Asia ya, untuk iklim dan cuaca di Asia, ketika kita bawa di sini itu nggak cocok lagi, misalnya nggak mempan lagi lah di kulit kita. Dalam artian kita memang harus membeli produk-produk di sini gitu ya, untuk menyesuaikan dengan cuaca dan iklim yang ada di sini seperti itu. Cuman ya banyak sih teman-teman yang mengeluh kalau produk kosmetik di Mesir itu nggak cocok di kulit mereka, tapi nggak semua juga. Dalam artian ada kok yang cocok gitu, karena di sini juga banyak brand-brand internasional ya, seperti misalkan Maybelline New York, Revlon ya, atau NYX, Max, Sephora misalkan ya, yang memang kita temui di Indonesia dan di sini juga ada gitu. Jadi dalam artian ya enggak yang susah banget gimana gitu, enggak gitu ya. Cuman mungkin banyak dari teman-teman yang memilih untuk akhirnya just tip ya, just tip, nitip sama orang, atau ya pesan online dan lain sebagainya, karena memang mereka kulitnya nggak cocok gitu dengan kosmetik yang ada di sini gitu. Tapi kalau bisa gitu ya, maksudnya kalian kalau bisa ya jangan manja juga, maksudnya apa-apa digestikin, apa-apa tuh harus yang dari produk Indonesia, yang nggak juga gitu. Di sini banyak banget produk-produk bagus yang mungkin karena kalian belum nyobain aja gitu, kalian takut untuk nyoba, jadi akhirnya kalian ya udah dikit-dikit just tip gitu. Yang padahal ya kalau just tip kan jatuhnya bakal lebih mahal gitu. Bahkan saya beberapa waktu lalu, kayaknya setahun yang lalu deh gitu kan, saya ke Cairo Festival dan saya nemuin counter The Body Shop, yang mana padahal The Body Shop itu sampai sekarang cewek-cewek pada sering nge-just tip gitu. Itu dalam artian berarti kan imam mereka nggak tahu atau mereka males aja gitu untuk nyari barang itu gitu, karena ya Mesirnya ada kok, semuanya ada gitu ya. Bahkan kayak produk-produk seperti Sunsilk, Pantene ada, Lifebuoy ada, Lux ada, Garnier ada gitu. Kebanyakan udah ada sih, kalau udah brand-brand internasional itu kita ada gitu. Jadi teman-teman ya jangan resah, jangan gelisah ya. Mungkin kalian nggak cocok satu produk, bisa jadi cocok produk lain. Ya intinya jangan manja aja lah, jangan manja dan jangan malas untuk ya lebih mengeksplorasi lah istilahnya ya, dan mencoba banyak hal. Oke, itu dia tadi 7 tips ya yang bisa kita bagikan untuk teman-teman yang maba sekalian yang ingin berangkat ke Mesir ya. Saya harap itu bisa membantu teman-teman ya dalam masa ya mempersiapkan atau nge-packing barang ya. Karena itu merupakan ya istilahnya too frequently asked question lah, pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering dipertanyakan kepada senior-senior kita ya yang berada di sini gitu. Selain itu saya juga mau bilang ya, mungkin istilahnya note lah untuk teman-teman maba sekalian. Ya intinya teman-teman jangan parno duluan lah gitu kan. Jangan istilahnya jangan berpikiran yang enggak duluan gitu. Istilahnya ya kalian kan juga belum sampai ke Mesir, jadi istilahnya ya positive thinking aja lah dengan apa yang akan kalian hadapi ya. Karena sering banget tuh, maksudnya kayak mereka pada nanyain, "Kak, perlu bawa guling nggak? Perlu bawa kasur nggak? Perlu bawa selimut nggak? Gitu, perlu bawa ember, perlu bawa gayung gitu kan." Jadi ya itu tuh semua ada kok di Mesir, tenang aja gitu teman-teman, jangan parno duluan gitu. Itu tuh ada di Mesir gitu. Bahkan saya juga
pernah sih suatu ketika ada pengalaman, jadi di bandara di depan saya tuh ada seseorang cowok yang dia mau ke Mesir juga waktu itu, sama-sama kayak saya satu rombongan. Terus dia pas diperiksa di koper kabinnya itu ada gayung gitu, sampai petugasnya nanya gitu di Jakarta, kamu ngapain bawa gayung gitu kan. Terus dia bilang, kata kelas saya gayung tuh nggak ada di Mesir gitu, makanya saya bawa gitu. Ya elah, jadi kayak memang iya sih gayung tuh jarang ditemui di Mesir, tapi kayak semuanya tuh sebenarnya bisa kita akalin gitu. Misalnya ya you're not gonna die dengan kamu mandi nggak pakai gayung gitu. Dalam artian kita kan bisa ngakalin, bisa pakai wadah apa, bisa pakai baskom, ya kita tetap bisa mandi gitu walaupun kita nggak pakai gayung. Dan itu memang sering akan kita hadapi nantinya di Mesir. Nggak masalah gayung doang, mungkin masalah nanti di makanan, misalkan kayak kacang panjang kita ganti sama buncis gitu, atau misalkan buah melinjau gitu, kalau di masakan Aceh peliu itu kita ganti dengan kacang sudani. Itu tuh udah biasa gitu. Misalnya kita memang mental kita sebagai anak rantau nantinya akan lebih ditempa di sini ya gitu, dengan ya sebisa mungkin mengganti hal-hal tersebut dengan hal yang walaupun tidak terlalu serupa tapi ya lumayan sama lah gitu ya. Ya saya kira jadi demikian mungkin ya tips-tips yang kita bisa bagikan untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk teman-teman semua jika menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment down below. Dan jangan lupa juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin atau tips-tips yang teman-teman ingin ketahui ke depannya, silahkan komen di bawah ini. Mungkin hanya ini, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya, assalamualaikum.